Tadi sangat menarik penjelasan beliau mengenai Al-Quran itu seperti berlian gitu ya. Ketika lihat dari satu sisi nanti cahayanya akan berbeda, tergantung dari, bisa saya katakan, kualitas si penafsir mungkin ya. Bisa dikatakan dari kualitas penafsir, bisa dikatakan dari latar belakang pendidikannya, kecenderungannya. Karena itu tafsir bisa bermacam-macam. Iya. Ada orang yang dari sisi hukum, dia tafsirkan Al-Quran dari sisi hukum. Ada orang dari segi filsafat, dia menggali dan mengemukakan dari segi filsafat. Ya. Macam-macam. Baik. Kalau misalkan dikatakan seorang Nabi Muhammad SAW itu penafsir apa bukan sebenarnya? Penafsir, jelas penafsir ya. Beliau menafsir. Bagaimana beliau menafsirkan Al-Quran sebenarnya? Banyak cara yang beliau lakukan. Bisa secara lisan, menafsirkan. Misalnya ketika ada sahabat Nabi yang berkata begini, turun ayat, jangan jauh-jauh, turun ayat menyangkut puasa. Berpuasalah sampai jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam. Iya. Ada sahabat Nabi yang lantas ambil benang, dia taruh di bawah bantalnya. Kata Nabi, bukan itu. Itu maksudnya fajar. Penafsiran Nabi. Yeah. Terkadang ada ayat, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya, seterusnya. Tuhan memantapkan hati orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan akhirat. Nabi artikan pemantapan hati dalam kehidupan akhirat itu adalah pada saat dia akan wafat dan pada saat dia ditanya oleh malaikat. Itu penafsiran Nabi. Ada penafsiran Nabi dalam bentuk peragaan. Ya kan? Seperti misalnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat seperti saya salat. Bagaimana cara Nabi salat? Itu tafsir tentang aqimus salat. Jadi banyak cara penafsiran Nabi dan banyak juga motivasi Nabi menjelaskan itu. Boleh jadi membetulkan orang, boleh jadi memberi penjelasan tambahan, dan ini yang saya ingin garis bawahi, terkadang Nabi memberi contoh, tapi contoh itu hanya sesuai dengan masyarakatnya. Kita yang datang sesudah beliau, boleh jadi bukan itu lagi contohnya. Saya beri Anda contoh dari penafsiran Nabi. Nabi bersabda, Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan seterusnya. Siapkanlah untuk menghadapi musuhmu kekuatan. Nabi menjelaskan yang dimaksud dengan kekuatan adalah memanah. Anda mesti mau siapkan panah sekarang. Nah ini orang-orang ini ada yang begitu, panah kita siapkan, ketinggalan. Kita katakan ini contoh untuk masyarakat beliau. Iya. Kita sekarang menyiapkan kekuatan, kita siapkan deh. Rudal, kalau perlu kita siapkan peluru kendali, nuklir, supaya orang takut pada kita. Nah, ada orang-orang sekarang ini atau ulama-ulama yang ingin mengembalikan kita persis sama pada masa Nabi. Iya. Padahal ada perkembangan. Ini yang kita harus hindari. Orang-orang yang semacam itu diistilahkan oleh pakar sebagai orang-orang yang terlambat lahir. Terlambat lahir. Mestinya dia lahir waktu itu, bukan sekarang. Salah ya kan? tempat dong lahirnya ya? Salah masa. Salah masa. Ya kan? Jadi contoh-contoh berikan Nabi itu ada begitu. Saya beri contoh yang lain. Nabi menafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdubi 'alaihim Nabi tafsirkan orang Yahudi. Ad-dallin orang Nasrani. Apa memang hanya itu? Itu Nabi beri contoh karena itu yang ada dalam lingkungan beliau. Bagaimana orang komunis? Iya, ateis. Bagaimana ateis? Bagaimana ini penafsir itu satu hal. Al-Quran itu turun untuk masyarakat Arab yang hidup pada masa Nabi dan turun buat kita juga. Ya kan? Al-Quran itu memerintahkan kita untuk berfikir, untuk bertadabbur, untuk merenung tentang Al-Quran. Dan karena
berpikir itu dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh adat istiadat, niscaya pasti penafsiran berbeda. Harus begitu. Saya tidak bisa menafsirkan. Karena itu nanti kita ada lihat dalam ajaran Al-Quran ada yang dinamai nilai-nilai yang tidak berubah, ada juga nilai yang berubah. Ada yang diistilahkan oleh ulama as-sawabit, ada yang diistilahkan oleh ulama al-mutaghayyirat. Saya beri Anda contoh. Menutup aurat itu wajib. Ya. Tidak berbeda dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada. Caranya menutup bagaimana? Pakai sarung. Pakai ya sarung, kain ataupun Sarung, pakaian. kain, celana, apapun. Iya. Nah, yang tidak berubah adalah menutup aurat wajib. Yang bisa berbeda cara, jenis pakaiannya ini. Sehingga orang yang memakai sarung di Indonesia tidak salah. Sebagaimana tidak salah juga orang Saudi yang pakai gamis. Karena dua-duanya menutup auratnya. Agama ini, Al-Quran ini langgeng antara lain karena dia tidak menentukan bentuk tertentu. Dia tidak mensakralkan bentuk. Masjid itu harus punya menara? Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Masjid tempat salat yang penting bersih, tidak ada najis. Ya kan? Iya. Jadi dia tentukan nilai. Mau berbentuk di Kubus. Cina bisa, mau di kantor mau salat bisa, di rumah mau salat bisa. Itu dia tidak, itu salah satu sebab. Kalau Anda memaksa saya untuk mengikuti, meniru persis seperti masa Nabi, saya tidak boleh pakai listrik dong. Nabi nggak ada listrik. Iya. Saya tidak boleh merayakan Maulid. Nabi tidak rayakan Maulid. Ya kan? Pasti ada perkembangan yang harus diikuti agar sesuai dengan nilai sekaligus sesuai dengan budaya setiap masyarakat. Oke?